Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahad Haikal Aziz, yang dulunya menjadi pemeran iklan di Kopimane. Akan tetapi sekarang saya bukan menjadi pemeran iklan kembali, akan tetapi saya menjadi pemateri. Nah, materi apa sih yang saya dan teman saya akan jelaskan? Pemateri yang saya jelaskan adalah terkait pegadaian syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian, rukun, syarat, maupun perbandingan dengan syariah dan konvensional, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum kita beranjak ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan teman saya, yakni Perkenalkan, nama saya Istiarto Putih, Ekonomi Syariah kelas G semester 4. Ayo, tunggu apa lagi? Saksikan ya materi dari kita. Kita lanjut ke materi yang terlalu dalam. Alangkah baiknya kita tahu terkait pengertiannya pegadaian syariah terlebih dahulu. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu terkait pengertian pegadaian syariah? Nah, bagi kalian yang belum tahu, video ini akan menjelaskan keseluruhan dari pegadaian syariah. Nah, pengertian dari pegadaian syariah itu sendiri dalam ilmu fikih yang artinya arohen. Tetapi menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Tetapi secara etimologi, arohen berarti tetap, bekal, dan jaminan. Dalam Islam, arohen ini merupakan sarana saling tolong-menolong atau yang bisa disebut ta'awun. Nah, bagi antara umat Islam, yaitu tanpa adanya imbalan dan jasa. Sedangkan secara terminologi, arohen adalah menahan salah satu milik harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut itu memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai harga. Nah, dengan demikian pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, arohen adalah semacam jaminan yang utang atau lebih dikenal dengan istilah Dalam pegadaian ini merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak. Utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Dalam hukum gadai syariah telah berpegang pada fatwa DSN MUI nomor 25/DSN/MUI/3 tahun 2002 tanggal 2 Juni 2002 tentang rohen, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohen diperbolehkan. Dan fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI nomor 3 2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan fatwa nomor 68 DSN MUI 3 2008 tentang rohen tasjili. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan pemerintah nomor 103 tahun. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP nomor 103 tahun 2000 dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama MUI yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa nomor 25 DSN MUI 3 2002 tentang rohen atau gadai yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2000, dan Fatwa nomor 26 DSN MUI 3 2000 tentang rohen emas atau gadai memberikan kepada perum pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia. Yakni membahas tentang ketentuan hukum gadai dan akadnya. Bagaimana institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep hukum syariahnya juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka adalah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu dimenunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, yakni Tuhannya, dan janganlah kamu sebagai para saksi menyembunyikan persaksian itu.
Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga dalam hadis, yakni hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Tuh, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan membahas pada dasarnya pekerjaan syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rohun dan akad ijarah. Tetapi akad rohun yang dimaksud adalah menahan harta si peminjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah. Tetapi dalam akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan rukun syarat dan sebab berakhirnya gadai. Nah, transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu yang pertama rukun gadai. Rukun gadai ini sendiri adanya ijab dan qabul. Adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan yang disebut dengan rohin, dan yang menerima gadai yang disebut dengan murtahin. Dan adanya jaminan atau yang disebut dengan marhun berupa barang atau harta, dan adanya hutang atau yang disebut dengan marhun bi. Nah, syarat sah gadai sendiri itu adanya rohin dan murtahin dengan syarat kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai jika dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Utang atau marhum B dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatnya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rohon itu tidak sah. Barang atau marhun dengan syarat harus bisa diperjualbelikan atau yang memiliki nilai ekonomi, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rohin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Gadai syariah juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang menyertainya, meliputi yang pertama, akad tidak mengandung syarat fasid atau batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Yang kedua, marhun bih atau pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada martuhin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirohunkan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu. Marhun yang ketiga yaitu barang yang dirohunkan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman. Memiliki nilai jelas ukurannya, milik sah penuh dari rohin, tidak terikat dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya. Keempat, jumlah maksimum dana rohon dan nilai likuidasi barang yang dirohonkan, serta jangka waktu rohon ditetapkan dalam prosedur. Yang kelima yaitu rohin dibebankan jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi. Di samping itu, menurut fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI nomor 3 2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut. Yang pertama, A. Murtahin atau yang sebagai penerima barang punya hak menahan marhum atau barang sampai semua untuk rohin yang menyerahkan barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali sizin rohin dengan tidak mengurangi nilai marhum dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Nah, yang kecil ini pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Yang kedua, besar penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang ke penjualan marhun. Penjualan marhun ini ada dua, yaitu apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila rohin tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Nah, yang ketiga,
Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Sedangkan gadai emas syariah menurut fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI nomor 3 2002, gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut, yakni yang pertama, rohin emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rohin. Yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan barang atau yang disebut dengan marhun ditanggung oleh pegadai atau rohin. Yang ketiga ini ada ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Yang keempat, biaya penyimpanan barang marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah. Mungkin itu adalah materi-materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya ini ada materi yang belum saya sampaikan, akan tetapi materi tersebut itu akan dibawakan oleh sahabat saya. Mungkin langsung sahabat saya bisa menjelaskannya. Terima kasih saudara Fahad. Ya, saya akan meneruskan dari materi sifat tadi, yakni ialah. Kemudian selanjutnya ada yakni tujuan dan manfaat pegadaian syariah, yang meliputi yang pertama itu tujuannya adalah turut melaksanakan dalam memanjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan gadai bebas. Bunga pada gadai syariah memiliki efek yang istilahnya itu pengaman sosial lah, karena masyarakat yang butuh dana itu mendesak tidak lagi dijerat oleh adanya pembiayaan berbasis bunga. Dan selanjutnya ada menjaga tujuan, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat adanya peminjaman dengan syarat manfaat keuntungan. Apa sih manfaat keuntungan dari pegadaian syariah? Yang pertama, manfaatnya bagi nasabah. Nasabah sendiri istilahnya relatif lebih sederhana daripada pembiayaan atau kredit pemakaian perbankan. Kemudian tidak hanya itu, di samping itu juga ada seperti adanya suatu barang bergerak, yakni bergerak yang aman lah istilahnya, dan dapat dipercaya oleh nasabah tersebut. Kemudian ada bagi pengusaha pegadaian. Bagi pengusaha pegadaian itu ada beberapa, yakni yang pertama adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal, kemudian pelaksanaan misi pegadaian sebagai BUMN, dan yang ketiga yakni adanya penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayar oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Pada sebab selanjutnya yakni adanya kesamaan dan perbedaan antara pegadaian syariah dengan konvensional, yakni mulai dari persamaan dulu. Apa sih persamaannya antara kedua itu? Yang pertama adalah hak gadai itu atas pinjaman uang itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah tidak boleh mengambil manfaat kerugian dari orang lain seperti barang yang digadaikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya sistem sebagai jaminan utang, dan selanjutnya adanya biaya barang yang digadaikan oleh para pembeli gadai. Dan yang terakhir dari persamaan tersebut ialah apabila batas waktu pinjaman uang udah habis atau istilahnya udah melampaui batas, itu digadaikan boleh dijual ataupun dilelang. Kemudian ada perbedaannya antara kedua itu, antara syariah dengan konvensional. Yang pertama, pegadaian konvensional sendiri itu menurut hukum itu cara menarik bunga itu sewa modal itu berprinsip tolong menolong, dan sedangkan pegadaian syariah sendiri hanya itu dalam hukum Islam atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, dalam hukum data yang sudah disimpulkan itu hanya berlaku pada benda yang bergerak. Selanjutnya
pada pegadaian syariah sendiri itu bergerak maupun tidak bergerak itu semuanya sama, tidak ada yang istilahnya tidak banding sebelah. Kemudian adanya istilah dari pegadaian konvensional sendiri itu bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Pegadaian syariah itu adanya dalam rahang itu tidak ada yang namanya punya, titipan, pemeliharaan, penjagaan itu tidak ada. Lebih singkatnya gimana ya? Hanya sekali lah dikenakan, tidak boleh berlebihan. Pada hukum perdata gadai konvensional itu dilaksanakan melalui sesuatu lembaga yang ada di Indonesia. Kemudian yang syariah sendiri perbedaannya yaitu menurut Islam itu tidak adanya tanpa melalui suatu lembaga. Disebutkan bahwa dari perbedaan di atas itu yang mendasari itu ialah perbedaannya itu dari pegadaian konvensional itu adanya bersifat akumulatif ataupun bersifat berlipat ganda, sedangkan di pegadaian syariah sendiri itu tidak ada yang namanya bunga, melainkan adanya peminjaman ataupun adanya pemeliharaan, penjagaan itu dilakukan tidak berlipat ganda, melainkan hanya sekali dikenakan oleh tersebut. Kemudian dari jurnal kami dari kelompok itu sudah menyimpulkan, ada yang jurnal menyimpulkan dari jurnal ada prinsip tersendiri dari pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional. Yang pertama itu jadi konvensional sendiri menggunakan buka pinjaman, sedangkan syariah itu menggunakan pendekatan dari bagi hasil mudharabah. Selanjutnya dari konvensional itu berlaku pada satu perjanjian saja, yakni hutang piutang. Kemudian pada gadai syariah tersebut perjanjian itu dilakukan dengan akad. Dari awal sudah dikenakan adanya akad, kemudian jenis akadnya itu jenis akad pinjaman itu yang dilakukan dengan menggunakan harta sebagai barang. Barang itu seperti apa sih? Barang jaminan yang terdiri dari akad, terus ijarah, akad qard, hasan, kemudian akad mudharabah, akad bai muqayyadah, dan akad musyarakah. Kemudian yang ketiga ialah gadai konvensional sendiri itu bertujuan untuk menolong masyarakat ekonomi, juga berorientasi pada bisnis orientasi, yakni menekan keuntungan dilakukan murni secara sukarela dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan atau berfungsi sosial. Pegadaian syariah itu yang pertama adalah produk arahan, yang prosedurnya itu pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman itu yang pertama adalah nasabah mengisi formulir permintaan rahan. Kemudian yang kedua adalah nasabah itu menyerahkan formulir permintaan rahan yang dihampiri dengan adanya fotokopi serta barang jaminan celok. Kemudian besarnya pegadaian menaksir itu adanya apa ya? Besarnya pegadaian itu menaksir argumen yang diserahkan. Kemudian yang keempat, biasanya pinjaman itu sebesar 90% dari persetujuan marhum. Apabila disepakati besarnya pinjaman, maka nasabah tersebut tanda tangani akad dan menerima uang pinjaman. Kemudian yang kedua itu ada dari gadai syariah itu ada produk arum. Produk arum ini seperti apa? Arum ini usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha untuk berprinsip syariah. Produk ini memiliki kelebihan atau manfaat lainnya, yakni yang pertama, persyaratan yang mudah, itu prosesnya itu tidak rumit,
kurang lebih adanya 3 hari, serta biaya-biaya yang produktif dan relatif murah. Kemudian yang kedua ialah jangka waktu pembiayaan yang fleksibel itu minimal 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, serta hingga 36 bulan. Kemudian yang ketiga adalah jaminan PPKB. Jaminan PPKB ini isi kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional besar. Kemudian yang keempat adalah nilai pembiayaan itu mencapai 70% dari nilai taksi dan angsuran. Jadi pelunasan itu dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan bunga tetap. Kemudian pelunasan itu sekaligus dilakukan sewaktu-waktu sebagai pemberian diskon didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan. Dan yang ketiga, produk dari Gadai Syariah sendiri itu adanya produk Gadai Emas. Produk Gadai Emas sendiri itu relatif mudah daripada yang lainnya. Karena apa? Dari Gadai Emas itu sendiri itu sebagai salah satu alternatif memperoleh pembelian secara cepat. Fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan, emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ini Gadai Syariah yang Gadai Emas ini memberikan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, kejujuran dalam jangka waktu dan resiko dalam tertentu. Terakhir, studi kasus ini membahas tentang pencarian kredit Gadai Rahim fiktif tanpa barang jaminan senilai 1.845.609.000 yang bertempat di Aceh Besar, Baurawe. Pada studi kasus ini terjadi pada kisaran Juli sampai Desember 2013. Sumbernya itu studi kasus tersebut terdapat pada whichandclown.podcast.com. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Menurut penyelesaian kami, yakni studi dapat disimpulkan bahwa saat ini kita dapat rekrut seseorang untuk bekerja sama, kita harus memilih orang yang tepat yang mau belajar sehingga dia bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Jadi selain itu juga bisa melakukan sosialisasi dengan cara peringatan kepada nasabah itu agar lebih kritis dalam bertransaksi keuangan di Pegadaian Syariah atau di tempat yang memiliki peraturan hak dan kewajiban sebagai nasabah. Diikuti dengan adanya rasa peduli nasabah terhadap sesama.